Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sudah siap belajar pada hari ini? Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin berdoanya. Hari ini, apa ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ketika cek satu persatu ya. Adelio Orlando Arsineo, Amelia Kirana, Muhammad Reza Kurniansyah, Rivaldo Dwi Rizky Setiawan, Riki Aditya Pratama, Sayyid Ridwan Virendra, Zahra. Baik, semuanya sudah hadir. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Amel, dipersilakan untuk ke depan. Kepada yang lain, silakan berdiri. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita membahas kecerdasan artifisial atau yang biasa kita kenal dengan AI, kemarin kita belajar tentang apa? Tentang berpikir komputasional. Kemarin kita aktivitas apa saja kemarin? Menjadi apa saja? Ada yang menjadi robot, menyertakan instruksi ya. Ada yang jadi programmer, juga ada yang jadi robot. Di sini siapa yang tahu apa itu AI? Barangkali pernah mendengar AI itu seperti apa? Ada yang punya ponsel? Punya ya? Nah, kalian sering mengakses aplikasi seperti ChatGPT? Pernah mendengar? Pernah mendengar. Kemudian kalian juga mungkin mengakses Gemini AI? Pernah. Ada yang pernah menggunakan ChatGPT? Kira-kira untuk apa? Siapa yang pernah tadi? Yang pernah tadi siapa? Oke, Leo, Reza, Riki, Ridwan. Berarti katanya dari Reza dulu ya. Reza menggunakan ChatGPT untuk apa? Untuk belajar, untuk mencari tugas? Iya. Kemudian Leo? Juga untuk belajar. Selain untuk belajar, ChatGPT juga bisa ditanyai macam-macam ya. Ya kan? Tapi apa mungkin yang dikatakan ChatGPT itu 100% benar? Tidak. Sudah ada yang mencoba? Kira-kira sudah ada yang mencoba? Ketika kalian menuliskan instruksi prompt ya kan di ChatGPT, kemudian yang kalian dapatkan itu tidak benar, sesuatu jawaban yang salah. Ada yang seperti itu? Ada ya. Baik. Bagaimana perasaan kalian ketika aplikasi yang kalian akses, ChatGPT,
yang sudah kalian tanyai macam-macam itu ternyata memberikan jawaban yang salah. Coba, bagaimana perasaan kalian? Sedih ya? Kecewa juga? Ya, jawabannya kok seperti ini? Kok tidak seperti yang saya harapkan ya? Ya, jadi tidak semua apa yang diberikan oleh ChatGPT, jawaban-jawaban itu benar semua. Ya, ada kalanya salah, gitu kan? Dan bagaimana caranya agar kalian bisa tahu kalau itu salah dan tidak? Kalian harus bagaimana? Harus mengoreksi dulu, ya, mengoreksi. Kemudian kalian cari referensi yang lain untuk membandingkan jawabannya. Jadi tidak harus sesuai jawaban ChatGPT itu kan? ChatGPT itu memudahkan, iya kan? Aplikasi seperti chatbot itu memudahkan, tetapi tidak semua jawabannya itu benar. Ya, oke. Nah, kecerdasan artifisial atau AI ya adalah komputer yang bisa belajar seperti manusia. Jadi AI itu bukan manusia, tetapi dia seperti halnya mesin, ya, seperti halnya program yang dijalankan oleh manusia, ya. Jadi dia bisa mengetahui sesuai dengan instruksi yang kamu berikan. Butika mempunyai video, ya. Ini salah satu video deepfake, ya. Jadi ini kecanggihan teknologi bisa membuat sesuatu seperti ini. Nah, apa itu deepfake? Kalian bisa menyimak dengan baik, ya. Namanya gabungan dari deep learning dan fake. Teknologi ini bekerja dengan menggunakan jaringan saraf tiduran yang disebut generative adversarial networks (GANs) untuk menciptakan hasil yang sangat realistis. Adapun cara kerja deepfake yang pertama, pengumpulan data, kumpulan banyak data wajah dan suara target. 2. Pelatihan model AI. AI dilatih untuk mengenali pola wajah, ekspresi dan suara. 3. Generative adversarial networks (GANs). Dua jaringan saraf saling berkompetisi. Generator konten palsu, diskriminator mengecek keasliannya, dan yang terakhir, penyempurnaan. Hasil akhirnya dipoles agar sulit. Oke, itu adalah video deepfake. Jadi kalian harus berhati-hati ya, harus mencermati kalau ada yang berbagi, konten kreator mungkin yang berbagi sesuatu video, kalian harus mencari tahu kebenarannya. Jangan percaya dengan satu sumber saja, tapi dengan sumber yang lainnya. Ya, jadi kita harus cross check. Ini video ini benar atau tidak. Jangan-jangan ketika ada orang yang berbicara, ya diambil setengahnya saja, sebagian saja. Jadi kalimat utuhnya itu tidak ada dan itu bisa menimbulkan bermacam-macam spekulasi ya, bermacam-macam pikiran. Ini benar atau tidak ya? Karena banyak yang termakan hoax akhir-akhir ini ya. Jadi kalian harus selalu waspada. Kalian harus selalu berhati-hati untuk mengecek selalu video atau tontonan apapun yang kalian tonton. Ada beberapa prinsip yang akan kalian pelajari dalam penggunaan AI. Yang pertama adalah prinsip transparansi. Artinya apa? Artinya jujur dan terbuka. Ya. Yang kedua adalah akuntabilitas. Artinya tanggung jawab. Jadi kita harus bertanggung jawab tentang penggunaan AI yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Ya, AI itu harus adil kepada semua orang. Yang keempat adalah prinsip privasi. Kita harus tetap menjaga privasi orang lain dan tidak merugikan siapapun. Kenapa AI harus beretika? Ada yang tahu? Seperti halnya di sekolah, AI itu harus memiliki etika. Sekolah juga harus begitu. Sekolah juga harus memiliki peraturan, tata aturan yang berlaku. Kenapa? Karena kalau tidak aturan bagaimana? Apa yang terjadi di sekolah itu? Akan terjadi kekacauan. Bagus. Kemudian apalagi selain kacau? Tidak teratur. Kacau, tidak teratur, seperti itu.
Begitu juga dengan AI ya, karena kalau tidak ada aturan yang berlaku atau aturan yang mengikat tentang AI, maka penggunaannya bisa disalahgunakan oleh kepentingan atau oknum tertentu. Kira-kira apa yang kalian rasakan kalau foto kalian digunakan tanpa izin? Marah sekali ya. Kenapa foto saya digunakan tanpa izin? Ya, sedangkan yang kita khawatirkan adalah foto-foto itu disalahgunakan. Ketika punya video yang kedua, ini adalah video hoax, salah satu video hoax yang kemarin itu menjadi pusat perhatian ya. Ya, ini ada pelatih paus orca, namanya Jessica. Ya, Jessica ini kabarnya Jessica ini dimangsa oleh paus orca, ya. Hewan peliharaan, bukan hewan peliharaan ya. Paus orca ini adalah hewan yang sehari-hari dilatih sama Jessica. Jessica itu pawangnya, ya. Kita saksikan ya. Video-video itu menarasikan kisah tragis seorang wanita bernama muda bernama Jessica Rabbit. Dia disebut tewas secara mengenaskan saat pemuda tidak dapat menemukan. Perempuan itu dinarasikan diserang oleh seekor paus orca. Setelah ditelusuri melalui berbagai sumber dengan fakta dan laporan media internasional, dapat dipastikan bahwa sosok Jessica Rabbit dan kisah kematiannya adalah hoax atau berita bohong. Berita tersebut merupakan rekayasa canggih yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menciptakan narasi palsu yang dibuat dari penggunaan pengguna internet. Kejadian berjalan di berbagai aksi berita maupun data berbagai keselamatan kerja tidak menemukan satu catatan mengenai seorang wanita bermalu bernama Jessica Rabbit. Nama ini sepertinya fiktif. Kerja diciptakan dengan wajah pada narasi palsu yang berbeda. Artinya sosok Jessica pun bukan manusia sempurna. Misalnya mengingatkan pentingnya berpikir kritis dan selalu memverifikasi informasi, percayai atau melakukannya. Dan ternyata setelah ditelusuri tidak ada pelatih hewan laut yang namanya Jessica. Ya. Jadi kalian ya sebelum mempercayai sesuatu itu harus selalu memverifikasi ya. Ini benar atau salah. Jangan-jangan yang kalian lihat itu adalah berita palsu atau hoax. Ya. Kan sayang sekali kalau semisal kita sudah menonton berita hoax kemudian kita menyebarluaskan ke orang lain. Ya. Itu dampaknya luar biasa, ya. Itu dampaknya nanti akan orang lain akan percaya. Padahal itu berita hoax. Sedangkan kamu sendiri juga akan apa? Akan tertipu. Oh, ternyata itu berita palsu. Ya, seperti itu. Nah, jadi setelah kalian lihat dua video tadi, ya, dua teknologi AI, kecanggihan teknologi bisa mengubah sesuatu yang seharusnya tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, terjadi. Ya kan? Dan kita harus menggunakan teknologi ini dengan sebaik-baiknya, ya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan penuh rasa apa? Selain merasa tanggung jawab, juga harus sering-sering memverifikasi ya. Ini benar atau salah ya. Kita juga harus bisa menghormati privasi orang lain dan tidak merugikan siapapun. Setelah kegiatan ini, kalian diharapkan nanti mampu mengintegrasikan etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial atau AI dalam kehidupan sehari-hari, ya, terutama di lingkungan sekolah. Butika memiliki satu komik, ya, judulnya Asal Kopas, Asal Kena. Ini menceritakan seorang siswa kelas 5 sekolah dasar bernama Raka. Raka ini diberi tugas oleh gurunya. Karena Raka ingin cepat selesai, tugas itu cepat selesai dan memudahkan pekerjaannya, maka Raka membuka ChatGPT. Pakai ChatGPT ini saja mudah. Ya kan? Seperti yang ada di komik. Duh, tugas banyak banget. Ya udah, pakai AI aja.
cepat beres ya. Akhirnya dia membuka pakai ponsel, membuka ChatGPT. Akhirnya diberilah jawaban dari ChatGPT. Tapi apa yang terjadi? Jawaban Raka ketika sudah dikoreksi gurunya ternyata tidak sesuai. Dan Raka tidak bisa menjelaskan tugasnya. Nah, ini nanti tugas kalian per kelompok adalah mengidentifikasi kenapa hal itu bisa terjadi kepada Raka. Ya, kira-kira solusi apa? Ya, ketika kalian menggunakan ChatGPT dan jawaban itu tidak sesuai. Nanti bisa dituliskan di LKPD. Masing-masing ketua kelompok silahkan diambil LKPD-nya dari kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Baik, apakah LKPD-nya sudah terisi semuanya? Sudah. Tugas kedua kalian adalah membuat poster edukasi melalui Canva. Jadi, sekarang per kelompok silahkan bekerja sama kembali untuk membuat poster edukasi. Silahkan dibuka Canva, kemudian kalian memilih poster, dan silahkan dilanjutkan membuat poster edukasinya. Baik, sudah selesai semuanya? Kali ini, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Dimulai dari kelompok 1, disusul kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti, ketika masing-masing kelompok maju, kelompok lain silahkan mengomentari, ya. Mengomentari atau menambah hal yang dirasa kurang jelas, ya. Baik. Tepuk huha dulu ya, untuk membangkitkan semangat kita. Tepuk huha.
kelompok sudah mempresentasikan dengan sangat bagus sekali. Poster yang Bu Tika lihat juga sangat menarik semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kira-kira hal baru apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Membuat poster. Tadi membuat poster tentang apa? Etika penggunaan AI. Selain membuat poster, kalian tadi sudah menganalisis permasalahan dari Raka. Raka tadi menggunakan apa? Iya, menggunakan teknologi AI, yaitu memakai ChatGPT. Ternyata jawabannya si Raka tidak sesuai. Nah, tadi kalian sudah mempelajari 4 prinsip ya? 4 prinsip etika penggunaan AI. Ada apa saja tadi? Transparansi, kemudian akuntabilitas, kemudian keadilan dan dari keempat prinsip itu, menurut kalian mana yang lebih penting? Privasi. Privasi, ada lagi selain privasi? Transparansi. Ketika tertarik dengan jawaban Amel, kenapa harus privasi, Amel? Karena kita harus menjaga rahasia orang lain. Karena kita harus menjaga rahasia orang lain ya, itu salah satu prinsip etika, yaitu privasi. Bagaimana kalian bisa menggunakan AI dengan cara yang baik dan tentunya bermanfaat di lingkungan sekolah maupun di rumah? Zahra? Mengakses ChatGPT seperlunya saja. Oke, mengakses ChatGPT seperlunya saja. Ada jawaban yang lain? Ridwan? Tidak mudah percaya dengan berita atau konten di media sosial. Tidak mudah percaya dengan konten atau video yang beredar di media sosial ya, karena kalau kecanggihan AI ya bisa membuat berita hoax ya, dan tentunya kalian jangan mudah percaya ya. Baik. Kecerdasan artifisial atau yang biasa kita sebut AI ya adalah teknologi pintar yang harus digunakan dengan bijak. Apalagi tadi kita harus mematuhi prinsip etika, ada 4 tadi. Yang pertama transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan privasi. Tentunya itu harus digunakan secara bijak ya, agar AI bisa memberi dampak positif ya, bermanfaat bagi orang lain dan tentunya tidak merugikan siapapun. Ya. Baik, pelajaran untuk hari ini telah selesai. Untuk minggu selanjutnya kita akan belajar tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial atau pemanfaatan AI. Ya, sekarang silakan berkemas-kemas dan dipimpin berdoanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.